PT PLN Persero berhasil menormalkan 176 gardu induk yang terdampak gangguan pada jaringan transmisi interkoneksi Sumatera. Seiring proses tersebut, pasokan listrik kepada pelanggan kembali pulih secara bertahap. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, mengatakan pemulihan dilakukan secara intensif sejak gangguan terjadi dengan mengutamakan keamanan dan keandalan sistem. Saat ini, sistem kelistrikan Sumatera telah kembali normal dan pasokan listrik ke masyarakat berangsur pulih. Pemirsa, pemerintah Rusia resmi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk 2 tahun ke depan di tengah tekanan sanksi Barat dan tingginya suku bunga. Meski ekonomi sempat terkontraksi pada kuartal pertama, Kremlin menegaskan bahwa kondisi makroekonomi tetap stabil dan akan mengandalkan konsumsi domestik sebagai mesin penggerak utama. Pemerintah Rusia mulai bersikap realistis menghadapi tantangan ekonomi domestik yang kian berat. Wakil Perdana Menteri Alexander Novak mengungkapkan pemerintah telah memangkas proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB 2026 menjadi hanya 0,4%, turun signifikan dari estimasi sebelumnya sebesar 1,3%. Revisi ini muncul setelah Presiden Vladimir Putin memberikan teguran keras kepada para pejabat ekonomi terkait melambatnya pertumbuhan akibat kenaikan pajak serta diskon besar ekspor minyak akibat sanksi internasional. Dalam langkah yang mengejutkan, pemerintah Rusia mempertahankan asumsi harga minyak yang cukup konservatif sebesar $59 Amerika Serikat per barel untuk anggaran 2026. Pendekatan ini dinilai sebagai upaya strategis Kremlin untuk menjaga dana cadangan nasional agar tidak cepat terkuras di tengah pembengkakan defisit anggaran yang kini sudah mencapai 2,5% dari PDB. Meski pasar global bergejolak akibat konflik di Timur Tengah, Rusia lebih memilih menyimpan potensi keuntungan minyak untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa depan. Di sisi lain, pasar tenaga kerja Rusia mencatatkan tingkat pengangguran terendah sepanjang sejarah di level 2,3%. Namun kondisi pasar yang sangat ketat ini justru menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Para analis memperkirakan Bank Sentral Rusia belum akan memangkas suku bunga acuan yang saat ini tertahan di level 14,5%. Kebijakan moneter ketat ini diprediksi akan terus dipertahankan dalam jangka menengah guna meredam inflasi dan menjaga stabilitas mata uang rubel. Berbagai sumber IDX Channel. Informasi selanjutnya, pemirsa, raksasa retail dunia Walmart berencana memangkas sekitar 1.000 pekerja korporat sebagai bagian dari strategi penggabungan tim teknologi global dan juga kecerdasan buatan. Ya, langkah ini diambil guna merampingkan struktur internal perusahaan demi memenangkan persaingan digital melawan rival utamanya seperti Amazon. Walmart terus melakukan transformasi besar-besaran di bawah kepemimpinan CEO baru John Furner, di mana Walmart akan memangkas atau memindahkan sekitar 1.000 pekerja korporat. Keputusan ini diambil setelah Kepala Akselerasi AI Global Daniel Denker dan Kepala Teknologi Global Suresh Kumar meninjau struktur internal perusahaan. Tujuannya adalah untuk merampingkan beberapa tim agar beroperasi lebih efisien melalui integrasi teknologi AI di seluruh lini bisnis. Langkah restrukturisasi ini menjadi bagian dari upaya Walmart untuk mengejar ketertinggalan dari Amazon yang telah lebih dulu meluncurkan asisten belanja bertenaga AI bernama Rufus. Sejak Juli 2025 lalu, Walmart sebenarnya telah memperkenalkan serangkaian agen super bertenaga kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman belanja pelanggan dan menyederhanakan operasional gudang. Investasi masif di bidang AI ini kini dianggap krusial bagi Walmart untuk tetap kompetitif menghadapi tantangan dari Costco hingga Aldi di pasar global. Adapun bagi staf yang terdampak pemangkasan, manajemen Walmart memberikan kesempatan untuk melamar posisi lain yang masih tersedia di dalam perusahaan. Namun melansir dari laporan Wall Street Journal, banyak staf juga telah diminta untuk pindah ke kantor pusat Walmart di Bentonville atau California Utara guna mendukung konsolidasi tim teknologi. Transformasi ini dilakukan di tengah kewaspadaan John Furner terhadap kondisi konsumen Amerika Serikat yang dinilai masih cukup rapuh sepanjang tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, perusahaan teknologi otomatisasi industri Cognex resmi meluncurkan sistem visi berbasis kecerdasan buatan atau AI terbaru.
Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan inspeksi pada robot industri, di mana kehadiran sistem baru ini menandai percepatan adopsi AI dalam industri manufaktur global. Cognex meluncurkan Insight 3900 Vision System sebagai sistem visi terbaru berbasis AI untuk kebutuhan robotika dan otomatisasi industri. Sistem ini menggabungkan Edge AI, Advanced AI, dan tools berbasis role-based vision dalam satu perangkat terintegrasi. Teknologi tersebut memungkinkan proses inspeksi berjalan secara real-time dengan kecepatan produksi tinggi tanpa membutuhkan komputer eksternal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Cognex memperkuat pasar mesin vision berbasis AI. Insight 3900 menggunakan platform Qualcomm Dragonwing yang dirancang khusus untuk memprosesor AI di edge computing. Dengan dukungan prosesor AI khusus, sistem ini diklaim mampu menjalankan inspeksi hingga 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Sistem juga mendukung resolusi gambar hingga 25 megapiksel untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan produk. Teknologi ini menargetkan industri otomotif, elektronik, kemasan, dan barang konsumsi. Salah satu keunggulan utama sistem baru ini adalah kemampuan beroperasi tanpa PC eksternal. Sistem memiliki dual Ethernet yang memungkinkan koneksi langsung ke robot PLC dan sistem enterprise industri. Hal ini membuat proses implementasi menjadi lebih sederhana dan efisien di lingkungan pabrik. Selain itu, pengguna dapat mengurangi biaya infrastruktur dan pemeliharaan sistem otomatisasi. Cognex menilai penggunaan AI dalam mesin vision akan menjadi kunci penting industri manufaktur masa depan. Berdasarkan riset terbaru perusahaan, banyak produsen global kini menuntut sistem visi yang tidak hanya cepat namun juga mudah digunakan. Kedepan, teknologi AI diprediksi akan semakin terintegrasi dalam robot industri untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi produksi. Industri otomatisasi global pun diperkirakan akan tumbuh pesat seiring meningkatnya kebutuhan smart factory berbasis AI. Berbagai sumber IDX Channel. Krisis aftur global membuat Uni Eropa meminta maskapai dan negara anggota meningkatkan kesiapsiagaan. Ketidakpastian pasokan bahan bakar pesawat memicu kekhawatiran terhadap gangguan penerbangan global. Krisis aftur global membuat Uni Eropa meminta maskapai dan negara anggota meningkatkan kesiapsiagaan. Ketidakpastian pasokan bahan bakar pesawat memicu kekhawatiran terhadap gangguan penerbangan global. Komisi Eropa menyatakan terus berkoordinasi dengan negara anggota dan pelaku industri untuk menghadapi krisis aftur yang belum menunjukkan tanda berakhir. Otoritas Uni Eropa juga menyiapkan panduan khusus bagi maskapai terkait penggunaan bahan bakar jet, aturan anti-tankering, serta kemungkinan impor aftur dari Amerika Utara. Harga aftur di Eropa naik tajam sejak tahun lalu akibat konflik Timur Tengah dan gangguan distribusi di Selat Hormuz. Kondisi ini memicu risiko kelangkaan pasokan dalam jangka pendek. International Energy Agency menyebut Eropa beresiko mengalami kekurangan aftur, sementara harga bahan bakar jet dilaporkan melonjak hingga 2 kali lipat sejak perang Iran pecah pada akhir Februari. Krisis aftur memaksa maskapai global memangkas jadwal penerbangan dan mengurangi kapasitas kursi selama Mei. Data Sirio menunjukkan ribuan penerbangan dibatalkan termasuk oleh maskapai negara Teluk dan Eropa. Sejumlah maskapai juga mengganti armada dengan pesawat lebih hemat bahan bakar untuk mengantisipasi gangguan pasokan. Selain itu, kenaikan harga aftur turut mendorong harga tiket pesawat di berbagai rute internasional. Berbagai sumber IDX Channel.